Film yang berjudul Dog Day Afternoon ini, diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1972 silam di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, yang mana pada saat itu telah terjadi perampokan bank oleh 3 orang pria amatiran. Hari itu suasana di sore hari di kota Brooklyn yang tenang serta cuaca yang sangat cerah, tiba-tiba berubah menjadi ramai ketika 3 orang pria memasuki gedung bank yaitu Sonny, Salvatore, dan Stephen. Cerita dimulai saat Sonny, Sal, dan Steve telah bersiap-siap untuk merampok bank dengan mengawasi situasi dari luar gedung bank. Setelah keadaan sudah cukup aman, kemudian mereka pun masuk ke dalam gedung bank tersebut. Tampak terlihat jelas sekali bagaimana gugupnya Sonny ketika menodongkan senjata laras panjangnya kepada para pegawai bank yang ada di dalam gedung bank tersebut, namun tidak dengan Sal yang terlihat cekatan dan mahir dalam menggunakan senjata. Tetapi berbeda lagi dengan Stevie yang terlihat sangat ketakutan ketika memasuki gedung bank itu, dan ia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk melakukan perampokan dan memilih untuk mundur dari aksinya merampok bank. Kemudian Sal meminta kepada Sonny untuk membiarkan Stevie pergi dari gedung bank tersebut, sedangkan Sonny dan Sal memutuskan untuk melanjutkan aksinya merampok bank. Dan aksi mereka berdua pun lancar tanpa ada perlawanan dari pegawai bank ataupun pihak keamanan yang ada di gedung tersebut. Sonny pun berhasil menggasak uang yang ada di dalam brankas bank tersebut. Lalu kemudian Sonny membakar kertas register catatan keuangan dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Namun naas asap hasil dari pembakaran kertas itu menyembul keluar gedung, hingga membuat kecurigaan orang yang ada di luar gedung bank tersebut, yaitu Sersan Detektif Moretti, yang sejak tadi sedang mengawasi pergerakan Sonny dan Sal dari luar gedung bank. Kemudian Detektif Moretti mendatangi gedung itu, untuk menanyakan keadaan di dalam gedung bank tersebut, lalu manajer bank yang bernama Howard, menghampiri dan menjelaskan keadaan di dalam gedung itu, bahwa tidak terjadi apa-apa, hanya asap dari puntung rokok yang berada di tempat sampah. Namun Detektif Moretti tidak percaya begitu saja, kemudian ia menghubungi pihak bank lewat telepon dan menyuruhnya untuk bicara dengan para perampok yang ada di dalam gedung tersebut. 4 jam kemudian para anggota kepolisian sudah tiba di luar gedung bank itu. Sonny dan Sal yang mengetahui para polisi sudah mengepungnya, mereka pun panik. Kemudian Sonny menahan para sandera untuk dijadikan jaminan. Selama berjam-jam, Sonny dan Sal yang sedang menahan para sandera kemudian muncul keakraban antara Sonny, Sal, dan para sandera. Mereka pun semakin akrab dengan bercanda dan bersenda gurau di dalam gedung tersebut. Bahkan salah satu sandera meminjam senapannya kepada Sonny untuk bermain-main dengan senjata tersebut, padahal di luar sana para anggota kepolisian sedang berjaga-jaga untuk bisa mengeluarkan mereka. Kemudian Sonny keluar bersama 1 orang sandera wanita untuk negosiasi dengan pihak kepolisian, dan meminta pertukaran sandera dengan dirinya agar bisa keluar dari gedung itu. Saat negosiasi berlangsung lalu Sonny meneriaki para polisi itu dengan sebutan Atika, yang telah mencoreng nama baik kepolisian. Warga yang sedang menyaksikan aksi perampokan itu pun bersorak-sorai dan meneriaki para anggota polisi yang ada di tempat itu, dan menaruh simpati serta memberikan dukungan kepada Sonny. Kemudian Sonny kembali ke dalam dan melakukan percakapan dengan Sal untuk meminta helikopter kepada pihak kepolisian. Sonny pun keluar kembali dengan membawa kain putih. Saat sedang berada di luar gedung, tiba-tiba saja seorang pemuda langsung menyerang Sonny sambil berteriak memanggil nama Maria, yang ternyata pemuda itu kekasih Maria yang sedang mereka sandera di dalam gedung. Kemudian polisi langsung membekuk dan berhasil menangkap pemuda tersebut. Setelah kejadian itu, kemudian Sonny melakukan negosiasi kembali dengan Detektif Moretti untuk menyiapkan 1 unit helikopter. Setelah itu Sonny kembali menemui Moretti untuk menanyakan helikopter yang telah ia pesan. Moretti pun memberitahukan bahwa helikopter tersebut tidak bisa mendarat di tempat itu, dan menggantinya dengan 1 unit bus untuk menuju bandara. Sonny pun menyetujuinya, lalu kemudian Sonny meminta untuk diantarkan makanan kepada Moretti, yaitu pizza.
Peaches? Hey, Carmine! Dan beberapa menit kemudian pesanan Sonny pun datang dan Sonny langsung membayar pizza tersebut dengan uang yang cukup banyak, kemudian ia melemparkan beberapa lembar uang kertas ke arah kerumunan warga serta polisi, mereka pun berebutan untuk mengambil uang tersebut. Beberapa jam kemudian, bus yang dijanjikan pun datang untuk membawa mereka ke bandara, lalu Sonny dan Sal membawa semua para sandera itu ke dalam bus menuju bandara. Sesampainya di bandara, polisi berhasil menembak mati Sal, lalu membekuk Sonny. Atas peristiwa itu, Sonny terkena hukuman penjara selama 20 tahun. Sonny dan Sal memang masih amatiran dan juga mereka tidak sampai melukai para sandera, namun perbuatan mereka tetap tergolong tindak kriminalitas tinggi, dan polisi pun benar-benar serius menanggapi perbuatan mereka. Dan film pun selesai.